Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana? Mata atoka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka ghahrahu fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Kapan dia memberimu, berarti dia mempersaksikan kepada kamu kebaikannya. Kapan dia mencegahmu, berarti dia mensaksikan kepada kamu keperkasaannya. Fahuwa, maka sesungguhnya dia fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT di dalam hal itu telah memberitahukan posisinya, jati dirinya kepada kamu sebagai zat yang maha perkasa atau zat yang maha baik. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika, dan dia datang dengan memberikan kelembutan dan keringanannya kepadamu. Paham? Ini adalah suatu keadaan daripada keadaan Allah yang selalu kita ingat di dalam zikir yang selalu kita baca, yaitu yang terangkum di dalam zikir la ilaha illallah kullu yaumin huwa bisyan. Jadi kita nggak pernah lepas daripada dua ini. Yang pertama, dia memberikan apa yang kita harapkan dan kita minta. Yang kedua, dia mencegah apa yang kita mau. Ya. Faham? Kata beliau, muallif kitab ini, seorang wali Allah, Ibn Athaillah Al-Iskandarani rahimallahu rahmatal abrar, bahwasanya yang mencegah itu siapa? Allah. Yang memberikan itu siapa? Allah. Dan Allah tidak mencegah kecuali karena hikmah, dan tidak memberi kecuali juga karena hikmah. Karena Allah SWT itu latifun bi ibadihi. Apa artinya latifun? Jadi muamalahnya Allah Ta'ala itu kepada hambanya itu dengan lemah lembut. Lebih lemah lembut dari orang tua kepada anak-anaknya. Lebih lemah lembut dari seorang guru kepada murid-muridnya. Lebih lemah lembut dari seorang kakak kepada adik-adiknya. Itu artinya latifun bi ibadihi. Sehingga kadang-kadang Allah memberi, kadang-kadang Allah mencegah. Ketika memberi, berarti Allah menampakkan kebaikannya, sehingga kamu tahu, ya Allah, baik banget ya Allah ya. Tapi begitu Allah mencegah apa yang kita minta, kadang-kadang kamu mengatakan, kenapa sih Allah kayak begini? Gitu. Padahal Allah Ta'ala itu ingin menampakkan kepada kalian itu keperkasaannya dan kehebatannya, sehingga nanti setelah kejadian itu semuanya terjadi dan berjalan serta berlalu, baru kemudian mengatakan, hebat ya Allah. Gohar itu adalah hebat. Hebat ya Allah ya. Coba pada waktu itu aku begini, gak bakal aku begini. Coba waktu itu aku tidak dicegah, gak bakalan saya begini. Cuma masalahnya manusia itu tidak diberikan keilmuan yang bisa menjangkau masa depan. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia. Allah memberikan sifat manusia itu terburu-buru. Wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu pengen terburu-buru terkabul doanya. Siapa yang mau dikabulkan doanya? Siapa? Siapa yang mau cepat kaya? Siapa yang mau cepat wali? Siapa yang mau walinya 10 tahun lagi? Gak mau. Padahal itu pasti.
Siapa yang mau walinya tapi 10 tahun lagi? Nggak mau, maunya besok wali. Nah, itu sifatnya manusia, pengennya itu cepat-cepat. Bahkan bukan cuma cepat-cepat, tapi maunya manusia itu sudah cepat-cepat, serba instan lagi. Nggak pakai bertahap, nggak pakai melalui tahapan. Nah, itu sifatnya manusia itu. Dan itu ujian, harus kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Nah, jadi kita harus bersahabat. Bersahabat dengan keyakinan bahwasanya semua kehendak Allah itu yang terbaik. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha latifun bi ibadihi. Allah itu sangat lemah lembut kepada hambanya. Nah, lemah lembut itu kayak gimana? Gini loh. Ada Ipa Aisyah misalnya, anak Ustaz. Dia mau minta sama Ustaz, mau minta dibelikan motor moge. Tahu motor moge? Ustaz kasih apa tidak? Ustaz kasih apa tidak? Nah, Ustaz nggak kasih itu karena Ustaz nggak sayang sama dia, atau karena sayang? Nah, justru karena sayang. Kalau Ustaz kasih berarti Ustaz nggak sayang. Nah, kalian itu nggak sampai ke situ, itu nggak sampai. Manusia itu nggak sampai ke situ. Faham? Kenapa? Karena pikirannya Aisyah pada saat itu belum sampai ke. Nah, tapi begitu dia besar nanti, suatu waktu setelah dia remaja, setelah dia besar, kapan itu? Setelah itu, makanya dia belum dikasih ilmu yang menjangkau masa depannya. Itu kita semuanya. Yang sekarang nih, kita belum dikasih ilmu yang akan datang. Harusnya kita meyakini dan bersahabat, semua yang ditentukan Allah yang terbaik. Dikasih berarti Allah menguji kita, syukur atau tidak. Gak dikasih berarti Allah menguji kita, sabar atau tidak. Tapi yang pasti Allah mengasih, itu ujian buat kita. Hati-hati loh, jangan sampai kita menggunakan dengan semena-mena, salah menggunakan dan sebagainya. Kalau kita tidak dikasih, hati-hati loh, jangan suudzon sama Allah Ta'ala. Allah sudah menegaskan, Allah latifun bi ibadihi. Nabi saja disifatkan dalam ucapannya itu, mayalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu manusia biasa. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Itu Nabi, apalagi Allah Ta'ala. Tidak ada kebohongan. Semua yang dinyatakan Allah Ta'ala pasti. Ud'uni, pasti itu. Nggak ada janji Allah yang luput, itu nggak ada. Cuma kita ini buru-buru, kita ini terburu-buru, kita ini suudzon. Sampai gilanya manusia itu, ya, jahatnya manusia itu, di samping kebaikan Allah yang begitu melimpah dan meruah itu, sampai katakan jahat ya Allah, sampai begini sampai segitunya. Karena yang dia dapatkan itu nggak sesuai dengan harapannya. Kenapa demikian? Karena dia nggak bersahabat dan tidak berusaha bersahabat. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dan memfirmankan serta mengajarkan bagi kita untuk berusaha bersahabat. Bersahabat kayak gimana? Ya bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Bersahabat dengan sabar, ya. Belajar sabar. Bersahabat dengan tawadu, ya, belajar tawadu. Bersahabat dengan qanaah, ya, belajar qanaah. Mana ada bersahabat tanpa belajar? Gak mungkin. Ya belajar dulu, lalu kemudian bersahabat. Ini belajar aja enggak, hadir enggak, mau duduk depan guru enggak, hanya meluangkan waktunya sekian, gurunya enggak dibayar juga datang ke sini. Tapi dia sudah meluangkan, gurunya sudah datang ke sini, dia nggak datang. Maunya cuma live aja. Sambil masak, sambil minum. Padahal gurunya di sini nggak minum, nunggu sampai selesai baru minum. Gimana dia mau ngambil barokah? Gimana mau ngambil dapat banyak? Itu berarti ya nggak berusaha belajar, itu namanya. Pagi ini Ustaz ajarkan kepada anak-anak murid kita, yang namanya cita-cita itu sama seperti mimpi.
Yang namanya mimpi itu sama seperti angan-angan. Jadi mimpi itu sesuatu yang hampir dikatakan tidak nyata. Ya kan? Begitu kamu mimpi, lalu kamu bangun, ada mimpinya? Yang kamu mimpikan tadi ada? Nah, itulah. Sehingga apa? Cita-cita itu harus tinggi. Karena itu cuma mencanangkan saja. Kita buat-buat. Saya harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan, letakkan cita-cita kamu itu sejejer dengan bintang di atas langit. Bolehkah kita begitu? Boleh, silahkan. Namanya juga bermimpi, silahkan. Nah, tapi bermimpi saja nggak cukup. Harus ada kemauan. Nah, kemauan itu harus ada sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bisa diketahui dengan usaha dan upaya. Nah, usaha dan upaya itu adalah bersahabat itu tadi. Kalau kamu bersahabat, ya belajar. Saya mau belajar dulu. Untuk apa? Supaya mengetahui mana yang harus kita sahabati. Bagaimana cara bersahabat? Kayak apa itu bersahabat? Sampai di mana kita bersahabat? Dan kapan kita itu dianggap sebagai sahabat bestie? Nah, harus seperti itu. Baru kita tahu. Belajar dulu. Usaha dan upaya. Nah, itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Sama seperti burung dengan dua sayapnya. Kalau burung tanpa dua sayap, nggak mungkin dia terbang. Ada burung punya satu sayap atau gantian sayapnya. Hari Kamis sayap kanan yang bisa dipakai. Hari Rabu sayap kiri yang bisa dipakai. Bisa terbang? Nggak bisa. Dua-duanya harus ada. Nah, jadi kalau kamu punya cita-cita itu tinggi banget. Kenapa? Sampai 50% itu sudah luar biasa. Jadi 50% saja sudah luar biasa, apalagi sampai 50 lebih. Makanya kan ada satu orang alim tanya sama anaknya, "Nak, kalau kamu itu nanti kalau tua, kalau kamu besar nanti kamu mau jadi seperti apa?" Anaknya jawab, "Aku ingin jadi seperti apa?" Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Aku waktu kecil dulu, aku ingin jadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Jadinya seperti ini. Tapi kalau kamu ingin jadi seperti ayah, jadinya seperti apa? Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi jangan cuma bermimpi. Kalian tuh banyak orang yang di antara kalian itu yang tipe-tipenya suka mimpi. Sehingga lagu yang familiar di tahun 90-an itu begitu melekat dalam pikiran kalian. Kadang-kadang berkhayal lebih asyik dari kenyataan. Terus berkhayal terus. Nggak cukup berkhayal itu nggak cukup. Silahkan berkhayal, tulul amal itu. Silahkan, tapi yang baik-baik saja. Cita-cita yang bagus, tapi iringi dengan usaha dan upaya, sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Terutama terkait dengan ridhonya Allah. Nah, coba lihat bagaimana Ummunah Al-Mukarramah, Ubabah Khadijah. Nah, ketika selalu saya sampaikan, kenapa mama begitu sabarnya, Ma? Kok nggak pengen ngeluh? Sampai kapan kayak begini? Diomongin orang diam saja, dikata-kata orang diam saja, difitnah orang diam saja, nyuruh kita sabar saja. Sampai suatu waktu kita pernah berlima sudah, Ustadz ada di situ, lalu kita video callan. Udah, gak usah terusin, kita putusin sampai di sini saja. Datunya datang Mukarramah, udah kasihan, udah kita datang saja. Akhirnya kita nangis semuanya, ya Allah, sampai kapan kayak begini, Bang? Apa kata Mama? Mama pengen menjadi orang salah satu daripada umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah. Nah, saya kan lihat selamanya dia mau ngadu sama orang. Bukan berarti dia itu manusia yang super, tidak, manusia biasa. Jadi dia nggak mengadu. Buat apa dia mengadu? Kata sama anak yang paling dicintainya, Ummunah Syarifah, dia nggak mau ngadu. Diam aja udah. Apa berarti Ustazah Ummunah Mukarramah nggak ada masalahnya? Banyak masalahnya. Ustaz tahu sendiri. Tapi dia pada di sini, biar di dalam hati. Ngadunya kapan? Ketika bangun malam, sujud.
Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ista'inu bisabri wassalah. Waktu sholat, dia ngadu pada Allah. Selesai. Ngadu pada manusia apa ya faedahnya? Nah, tapi lihat cita-citanya, ingin dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Itu kan luar biasa. Kalian apa cita-citanya? Apa cita-cita kamu? Gak ngerti, San. Masih membuat-buat coret-coret cita-cita, masih gak ngerti gimana cara buat cita-cita. Sampai sekarang jadi ustazah masih gak ngerti cita-citanya apa. Jadi harus buat cita-cita yang besar, buat cita-cita. Nah, karena cita-cita itu terkait dengan niat yang baik. Yang kita miliki itu, modal utamanya itu niat. Niatul mar'i khairun min amali, terkait dengan cita-cita itu. Ajari anak kita bercita-cita. Kenapa foto habaib ada di rumah kita, foto ulama ada di rumah kita? Kenapa? Supaya ditiru. Nah, kalau kamu besar jadi seperti itu ya. Kalau kamu besar nih, tiru. Tuh akhlaknya tuh. Nah, gitu loh. Ini enggak cuma dibuat. Kenapa ada foto itu? Biar setan nggak masuk rumah. Jadi tujuannya hanya seperti itu. Nggak seperti orang dulu gitu. Nah, jadi ayo sama-sama. Jadi kita mulai dari kita sendiri. Biasa kita bersahabat. Karena kita ini senasib dan sepenanggungan, senasib dan serupa. Siapapun kita sama saja gitu. Mau kamu perempuan, ustadz laki, mau kamu ustazah ataupun bukan, mau kaya, mau miskin, semuanya sama-sama dicoba, sama-sama diuji. Jangan kita katakan, oh saya sudah nggak ada ujian, Ustaz. Alhamdulillah saya nggak ada cobaan. Bohong, nggak mungkin. Allah Taala sudah sumpah dalam Al-Quran, nggak ada seorang pun di antara kita kecuali diuji, dicoba. Untuk apa? Diam, sabar, jalani, tawakal pada Allah. Ini enggak melawan terus sama Allah. Pikir Allah Ta'ala nggak lihat tuh. Nah, kapan kita mau bersahabat? Nah, itu maksudnya sahabat, bersahabat. Jadi bersahabat dengan segala sesuatu yang kita tidak senang itu bersahabat. Nah, ini Masya Allah sekarang. Kapan Allah memberikan sesuatu yang kita harapkan, Allah berarti menampakkan dan mempersaksikan kepada kamu kebaikannya. Ya Allah, baiknya Allah, ya Allah. Nah, masalahnya ketika di situ ingatnya Allah, tapi ingat wasilah-wasilah ini nggak diingat. Makanya kata Nabi SAW, man yashkurun nas faqad man syakarun nas faqad syakarallah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang bersyukur pada manusia berarti dia bersyukur pada Allah. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Nah, kenapa? Karena disangkanya, oh semuanya Allah. Memang hakikatnya Allah, tapi kan ada wasilahnya. Kenapa kamu lupa wasilah? Emang kamu dilahirkan sama Allah? Kamu lahir dari orang tua. Makanya orang tua itu nggak bisa disalahkan. Jangan kamu salahkan orang tua. Anak salahkan orang tua, salah itu. Nggak ada. Anak nggak bisa menyalahkan orang tua, nggak bisa. Wah, orang tua saya begini, nggak bisa. Orang lain bisa menyalahkan orang tua. Orang tuanya fulan, itu salah. Silahkan orang lain. Tapi kalau anak menyalahkan orang tua, itu nggak bisa. Nggak berhak dia menyalahkan. Nggak punya hak untuk menyalahkan, nggak bisa. Nah, tapi kalau orang lain, kamu salah begini kepada anakmu, itu silahkan. Tapi kalau anak menyalahkan orang tua, nggak ada yang benar. Nah, itu salah, itu yang benar. Kenapa? Karena sangat besarnya haknya orang tua kepada anak. Nah, oleh karena itu maka di sini coba lihat bagaimana Syekh bin Athaillah Al-Askandarani beliau mengatakan, fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaih. Di dalam dua keadaan itu, ketika kamu dikasih, kapan Allah ngasih kamu? Kapan dikasih sama Allah? Setiap saat dikasih. Dan kapan Allah mencegah kamu? Kapan mencegah? Setiap saat dicegah. Paham? Kenapa? Karena ternyata Allah Ta'ala berfirman dan itu selalu terulang. Itu menjadi sifatnya manusia yang melekat dan tidak akan bisa terlepas selama-lamanya. Apa itu? Inna ma'al usri itu pasti. Itu sifatnya manusia itu. Allah Ta'ala gak ada itu. Allah Ta'ala idza arada syai'an ayyakula lahu. Nah, itu bagi Allah. Bagi kita enggak? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus itu. Tapi diulangi 2 kali Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengingat kepada kita, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa, mungkin saja yang kamu anggap itu baik, itu nggak baik. Mungkin saja yang kamu suka itu nggak baik, dan mungkin saja kau benci itu baik, itu di situ. Hanya Allah yang tahu. Aisyah begitu dia bilang, bagus Bi, motor mau gini bagus Bi, jangan. Abi jahat nggak dibeliin. Dia waktu itu, sekarang dia bilang Abi jahat, tapi setelah berapa tahun ke depan dia akan mengatakan, wah Abi masya Allah ya, semua dituruti, tapi waktu aku minta moge nggak dikasih. Coba kalau dikasih, aku akan jatuh, bisa patah, bahkan bisa lebih daripada itu dan sebagainya. Gitu. Emang. Jadi ternyata kata beliau, ketika Allah memberi, ketika Allah mencegah, Allah itu memperkenalkan dirinya kepadamu. Lalu apa? Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Bahkan Allah Ta'ala itu datang dengan mempertontonkan lemah lembutnya kepadamu, seperti lemah lembutnya orang tua kepada anaknya. Itu yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sudon kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi punya anak rewel, punya anak begini, jangan sudon, jalani aja, jalani. Yang punya perkara ini siapa? Yang bikin perkara ini siapa? Kembali lagi pada Allah Ta'ala. Nah, banyak kita yang lupa. Jadi solusi kita itu di dunia ini cuma satu ayat ini, nggak ada lainnya, nggak ada lainnya. Apa itu? Ista'inu bisabri wassalam. Udah pegang itu. Paham? Belajar sabar. Paham? Dengan suami belajar sabar, dengan orang tua belajar sabar, dengan anak belajar sabar, dengan kesehatan belajar sabar. Harus sabar. Tahu kan sifatnya orang sabar kayak gimana? Udah diam aja pasal sama Allah. Udah. Mau gimana lagi? Kayak umuna mukarramain. Udah. Diam. Belajar sabar. Nanti lama-kelamaan seperti itu. Lalu saya ini harus ngomong, saya ini harus ini. Salat malam, ngomong sama Allah, nangis sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah, didengar sama Allah. Allah senang pada waktu itu, karena Allah sendiri yang mengatakan, hal min talibi hajatin fa'afilah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal minta ibin fa'atubulah. Terus diulang-ulang sampai fajar. Tapi kita jawab ngorok terus kita jawab. Sampai kapan? Bangun. Karena perlu. Ada yang perlu sama Allah nggak? Ada yang perlu? Ada yang punya hajat sama Allah nggak? Pengen sugih? Pengen fulus banyak? Pengen fulus, pengen banyak? Bangun malam. Banyak masalah sama anak-anak, banyak, bangun malam. Banyak masalah sama suami, bangun malam. Itu artinya ista'inu bisabri wassalah. Dan sholat itu waktu sujud itu loh. Biasa kalau waktu sujud nangis. Coba tanyakan sama Mbak Martini. Waktu mukarramah sujud, apa yang dilakukan? Lama sujudnya. Lama, bangun-bangun basah matanya. Apa yang dimintakan? Dimintakan Abu Yazan, Al-Fakir, Beb Ali, Ustaz Al-Rugaya, semuanya dimintakan. Anak-anak semuanya. Nah, jadi nggak mudah, mau hidup di dunia ini nggak mudah, berat hidup di dunia. Yang bisa mengatakan kita siapa? Allah. Semua yang kembali pada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa. Besarkan itu, besarkan terus, besarkan, agungkan itu. Kan, jadi walaupun kita begini, walaupun manusia bilang begini, walaupun manusia merekayasa begini, tapi kalau Allah berkehendak, tu'til mulka wa tanzil mulka, kekuasaan di tangan Allah, kekayaan di tangan Allah, ilmu di tangan Allah, semua di tangan Allah. Satukan diri kita sama Allah. Apa artinya satukan diri kita sama Allah? Ikuti kayak air itu, ikuti air. Tuntunan kita apa? Ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dia mengatakan begini, ikuti. Dia mengatakan begini, ikuti. Jangan ini, jangan. Kita nggak mau urusi orang, urusi diri kita sendiri. Yang penting Allah ridha. Kan? Kalau ada orang yang salah sama kita, yang berbuat yang tidak baik pada kita, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum. Nah, kalau mereka tahu itu berbahaya dan membahayakan mereka, nggak bakal mereka lakukan itu. Nah, tapi mereka nggak tahu. Sehingga apa? Sebentar lagi mereka akan kena tulahnya.
Nah, tapi kita sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang, kita doakan ya Allah semoga dia itu tahu, semoga dia itu mengerti kesalahannya, dan begitu seterusnya. Nah, paham? Nah, oleh karenanya, jadi itulah faedah belajar kitab tasawuf. Nah, kita selalu diingatkan, itu faedahnya kita belajar di depan guru, kita diingatkan, ditegur, diperingati, diingatkan dan sebagainya. Nah, tapi kalau seumpama kita jauh daripada guru, siapa yang mengingatkan kita? Suaminya walaupun seorang alim, seorang ustadz, nggak bisa nasihatkan kita. Kenapa? Karena setan kita banyak. Nah, tapi kalau seumpama mau kita itu mendapatkan nasihat dan menerima nasihat itu, jangan suami kita yang menasihati. Cari nasihat dari selain suami kita. Bahkan seumpama nih ya, suami kita seorang dai, hebat, pidatonya hebat, orang semuanya senang. Istrinya nggak bakal senang dengar suaranya suaminya. Itu loh hebatnya setan. Siapa yang bikin begitu? Setan yang bikin begitu. Kok bisa gitu loh? Harusnya dia itu bangga dengan suaminya. Ini dia nggak suka. Nah, jadi itulah hebatnya setan. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya setan itu pintar, kita lebih pintar daripada setan, tidak. Jadi kita harus belajar dan belajar. Ada dakwah, dengerin. Ustadz siapa bicara, kita dengerin. Jadi apalagi kalau suami yang ngomong, kita dengerin. Bisa dengerin dari suami, alhamdulillah. Kenapa kok suami yang nasihatin susah? Karena memang ada kaidahnya. Awwalu ma yuhramu barakatul alim ahluhu wa waladuhu. Pertama kali yang akan diharamkan berkahnya orang alim justru istri dan anak-anaknya. Karena mereka itu melihat kesehariannya, tidak melihat kepada keistimewaannya. Sementara orang alim, orang lain itu melihat kepada keistimewaannya. Sama seperti Abi Lahab, Abi Jahal melihat Nabi Muhammad keponakannya. Seorang manusia biasa yang masuk ke pasar, keluar pasar. Tapi Abu Bakar Siddiq melihat Nabi Muhammad, orang yang istimewa, orang yang sayang Allah, orang yang begini begitu dan sebagainya, sehingga Abu Bakar Siddiq mendapatkan kemuliaan, sementara Abi Lahab dan Abi Jahal kerabatnya sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itulah contohnya. Oleh karenanya biasakan kita itu mendengarkan nasihat, ya. Jangan sampai kita itu menutup kuping kita daripada nasihat, supaya kita semuanya terus bertambah. Karena apa? Tidak ada kemuliaan melebihi daripada kita mendengarkan nasihat dan dinasehati. Sehingga Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala, wajib bagi Nabi Muhammad untuk mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya, semoga kita termasuk yang mau mendapatkan tambahan ilmu dan terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadin niyah bunyatin salihah wa nafsa salih. Al-Fatihah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La